Halo teman-teman, Faris di sini. Jadi kali ini kita akan ngerjain lagi two sums, tapi kali ini kita akan ngerjain pakai hash maps. Nah, buat teman-teman yang belum ngeliat video saya sebelumnya, cara nge-solve dengan two sum dengan brute force, teman-teman bisa ngeliat di YouTube atau video saya sebelumnya. Ada di playlist LeetCode. Oke, kembali ke topik. Jadi untuk solve two sum atau soal two sum di LeetCode ini, kita itu akan pertama kita akan nge-looping tiap numbers, lalu kita akan bikin sebuah hash map, lalu kita akan ngurangin targetnya. Mungkin ini terkesan ini ya belum dipahami, tapi kita akan coba lanjut dengan case-nya dulu ya. Oke. Jadi gini teman-teman, maksudnya looping. Kita akan looping nih si array ini. Kita akan looping satu-satu. Ini stroke nya udah. Ini kita akan looping 2, 7, 11, 15. Oke. Nah, nanti kita itu perlu remain nums, atau ini adalah remain num ini apa? Ini adalah hasil penjumlahan target dikali current nums atau yang lagi jalan. Contohnya gini, misalkan kita ngelooping nih si array ini. Nah, nanti si array ini akan kita jumlahin dulu si targetnya. Sisanya. Jadi di sini ada 9, di sini ada 2. Oke. Nah, berarti otomatis ini hasilnya adalah 7 ya di sini. Benar ya? Nah. Lalu si 7 ini kita akan cari di hash maps. Ini contoh aja ya, ini hash map gitu. Jadi nanti itu si hasil penjumlahan dari target dikurang current num ini akan kita cari di hash map. Jadi nanti kita akan akses nih key-nya. Kita akan nanya ke hash map, lu punya nggak key dengan angka 7 gitu. Oh, ada. Berarti ya kita tinggal return. Misalkan 0,1 gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak punya, dia nggak ada gitu anggaplah ya. Kita akan masukin nih current nums ini atau 2 ini sebagai key, dan i-nya atau index kan ini di kosong ya sebagai value-nya. Ini kosong misalkan kayak gitu. Jadi sehingga kalau misalkan ini belum dapet, nanti dia akan masukin ke hash map untuk numbernya nanti dipakai oleh di looping selanjutnya gitu. Kebayang nggak ya? Semoga kebayang ya. Nanti kita bakal coba step by step untuk nulis code-nya kayak gitu. Oke, teman-teman, aku di sini nggak akan coba langsung through ke solve code-nya, tapi aku akan coba step by step untuk ngejelasin code by code-nya ya. Misalkan karena di sini kita perlu looping ya array-nya, berarti kita akan pakai for loop ya di sini. Oke, di sini adalah indeks yang akan mulai atau inisiasi indeksnya dimulai start dari berapa. Terus ini adalah kondisinya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ini ada 4 misalkan ada 4 item 0, 1, 2, 3, 4. Otomatis di sini lengthnya itu jadi 4. Dan ini itu kalau misalkan true, loopingnya akan selalu jalan gitu. Jadi dia akan muter selama 4 kali. Pada saat i-nya itu menyentuh angka 4 di sini. Jadi pada saat angka i-nya sama dengan 4, dia akan akan berhenti itu loopingnya. Kalau misalkan kayak gini, gue tambahin sama dengan ini, loopingnya itu akan berhenti di angka 5 karena angka 4 itu sama dengan nums length, artinya dia true kondisinya gitu. Kayak gitu. Tapi di sini kita akan stop di angka 4 ya. Di angka 3.
karena ini apa namanya, itemnya cuma ada 4. Lalu ini adalah kondisi pada saat loopnya udah selesai, si ini tuh akan ngelakuin apa gitu. Oke, gitu. Nah, di sini adalah current numbers. Aku pengen akses value dari si nums ini. Nah, kalau misalkan kita ngakses array kayak gini nih, nums terus indeksnya. Ini menurut teman-teman ini value-nya akan berapa? Oke, betul. Ini akan 2 ya. Karena indeksnya 0, terus nums dengan indeks kosong adalah 2. Jadi ini akan 2. Terus yang aku bilang tadi, kita akan ngurangin si targetnya ya, untuk dapetin sisa number. Oke, di sini aku bikin remain num, lalu aku tambahin target, lalu aku masukin remain num di sini. Oke, sehingga di sini itu nilainya akan 7. Dari mana 7? Dari target yaitu 9 di sini dikurang current 6 yaitu 2 di sini. Nah, yang aku bilang tadi, pada saat kita udah dapetin remain 6 ya, kita akan ngakses hashmapnya. Nah, karena hashmapnya belum dibuat, kita bikin aja misalkan hash 6. Ini bebas sih nama variabelnya. Nah, ini kalau di JavaScript kita bisa pakai objek juga ya untuk ngebuat hashmap. Jadi kita bisa pakai gini. Lalu kita akan ngakses si hashmapnya. Kita akan coba ngakses hashmap. Ini artinya apa? Ini artinya adalah jadi dia tuh nyari apakah jika remain name, maksudnya key, ada di dalam hash nums. Maksudnya key remain num yaitu 7 ada di dalam hash nums. Lalu kita akan nge-return indeksnya. Di sini kita coba nge-return indeksnya karena kita udah ngakses indeks i nih, kita akan dapetin kosong. Lalu kita akan ngakses indeks hash num. Ini remain num. Oke. Cuma ini masih belum selesai teman-teman, karena kan hash num-nya masih belum kita isi nih. Ini cuma ada if-nya aja. Nah, tapi logiknya, keseluruhan logiknya sebenarnya kayak gini sih. Nah, terus di bawahnya kita tambahin sebuah key dan indeks ke dalam hashmap. Oke, di sini kita tinggal gini aja. Terus key-nya yaitu current nums. Karena kita pengen ini ya, key-nya 2, 7, 11, 15 gitu. Terus kita masukin indeksnya, yaitu i di sini. Oke, sebenarnya ini udah beres ya, kita tinggal running aja. Tapi aku coba jelasin dulu. Jadi ini untuk ngedefine objeknya, terus ini untuk ngeloopingnya, ini untuk dapetin value 2, 7, 11, 15. Lalu di sini untuk penjumlahannya. Lalu di sini untuk mastiin apakah ada current nums atau remain num di hash num ya. Kalau misalkan nggak ada ya udah kita tambahin si key current num ini sama indeksnya ke dalam hash num. Kalau ada ya udah kita langsung return indeksnya kayak gitu. Terus kalau kita running, hasilnya accepted atau ya berhasil gitu. Lalu kita coba submit aja di sini. Sip, teman-teman, ini udah bener dan ngebit 100%. Sip, ini cukup oke. Oke, thank you teman-teman.